bagaimana upaya-upaya mengoptimalkan pelaksanaan rekrutmen anggota Polri, Iya. ya, sehingga pelaksanaan rekrutmen anggota Polri itu mampu menjaring anggota-anggota yang nantinya muaranya untuk profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Tentu kriteria dalam rekrutmen anggota Polri itu juga melihat dari tuntutan kebutuhan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Iya. Ya, di antaranya di dalam kriteria itu tentu berbagai kemampuan yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan tugas. Di antaranya seperti misalkan dari sisi psikologis, mungkin anggota Polri yang dibutuhkan itu tentu adalah anggota Polri yang mampu mengendalikan diri, mampu memiliki integritas. Nah, ini tentu di dalam proses tahapan rekrutmen kita melaksanakan tahapan-tahapan yang mengacu bagaimana bisa merekrut anggota Polri sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan itu. Tahapan-tahapan dalam rekrutmen anggota Polri itu cukup banyak ya, sehingga di dalam pelaksanaan seleksi itu juga waktunya juga cukup panjang ya. Yang pertama di dalam tahapan rekrutmen itu adalah pemeriksaan kesehatan tahap Pemeriksaan 1 ya. kesehatan ya. Ya, pemeriksaan kesehatan tahap 1 itu meliputi kesehatan yang diperiksa secara fisik ya, secara fisik. Kemudian setelah itu adalah pemeriksaan psikologis. Ya, pemeriksaan psikologis itu atau tes psikologis ini menggunakan yang kita sebut CAT ya, Computer Assessment Test. Ya, yang itu dilaksanakan terpusat oleh Mabes Polri, kita Polda melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tes akademik. Ya. Tes akademik itu meliputi kemampuan bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, kemudian termasuk juga pengetahuan umum, ya seperti itu. Kemudian juga selanjutnya adalah tes kesamaptaan jasmani. Ya. Ini untuk menilai kemampuan calon anggota Polri di dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara samapta gitu ya. Iya. Nah, kemudian tes kesehatan tahap 2 itu meliputi tes kesehatan dalam, kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan penampilan ya. Termasuk juga di dalam hal ini ada pemeriksaan administrasi juga. Ada prinsip di dalam rekrutmen itu adalah kalau kita merekrut dengan tidak benar, maka yang timbul adalah garbage in, garbage out ya. Jadi kalau kita merekrut orang atau sesuatu yang tidak baik, maka nanti hasilnya pasti akan tidak baik. Kadang kita merekrut yang baik saja, kadang dalam perkembangannya ada hal-hal yang tidak baik. Nah, maka tentu di dalam proses rekrutmen itu kita berupaya melakukan proses rekrutmen dengan cara-cara dan sistem yang benar, sistem yang kita sebut kemana itu betah ya, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ini adalah suatu sistem rekrutmen yang kita upayakan sehingga bisa mendapatkan calon-calon anggota Polri yang tidak hanya memiliki kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan juga integritas. Cukup banyak ya tantangan dalam proses rekrutmen anggota Polri, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di dalam aspek internal ya tentu kita terus berupaya selain juga perbaikan sistem secara terus-menerus ya, diantaranya dengan sistem CAT, kemudian yang nilai yang ditampilkan secara terbuka, kemudian sidang penentuan ranking secara terbuka, itu perbaikan-perbaikan sistem yang terus dilakukan. Ya, termasuk di dalam misalkan tes jasmani itu kalau kita lihat di tes pusat di Akpol itu sudah menggunakan teknologi sensor ya, sehingga dalam penilaian jasmani itu gerakan-gerakan jasmani yang misalkan seperti push up, pull up yang tidak benar itu akan dinilai oleh sensor, teknologi sensor itu, sehingga yang tidak benar. Kalau sebelumnya kan manual dari pengamatan. Nah, diantaranya dengan penggunaan teknologi dan perbaikan sistem tersebut. Termasuk juga secara internal adalah perbaikan sistem penilaian yang dilakukan oleh panitia. Nah, itu juga secara internal. Kemudian secara eksternal ya, tentu kalau kita lihat memang perkembangan animo ini secara umum terus meningkat ya. Kalau kita lihat ya, tentu ini persaingan akan semakin ketat, maka tentu banyak pihak-pihak yang
melakukan upaya segala macam cara ya, berbagai upaya untuk bisa lolos, untuk bisa lulus ya. Nah ini juga salah satu tantangan kita yang banyak pihak-pihak yang kalau hal yang positif saya kira cukup bagus. Jadi di mana setiap calon itu kalau kita lihat dalam perkembangannya mereka mempersiapkan diri dengan baik ya, dengan baik sekali. Jadi bimbingan, kemudian les dan kemudian berupaya mempersiapkan diri sehingga kalau kita lihat memang kualitas rekrutmen ini dalam pelaksanaan tes tahapan-tahapan tes itu semakin lama kita lihat semakin baik kemampuan mereka. Kalau kita lihat bahwa proses rekrutmen dan tahapan seleksi dalam penerimaan anggota Polri ini dilaksanakan secara transparan, terbuka dan juga bersih. Nah, maka tentu kita menghimbau kepada yang ingin atau berminat menjadi anggota Polri, ya maka tidak ada jalan lain selain mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena yang diterima menjadi anggota Polri itu tentu yang memenuhi persyaratan dan seleksi yang terbaik ya, yang dipilih yang terbaik. Kemudian tentu kepada anggota masyarakat kita menghimbau ya, termasuk keluarga dari calon peserta anggota Polri untuk tidak terpancing ya apabila ada siapapun baik oknum anggota maupun oknum masyarakat, oknum calo yang menyampaikan kepastian atau kesanggupan bisa mengurus ya melalui imbalan tertentu ya, itu dengan melihat transparansi dalam pelaksanaan seleksi ini tentu itu hal yang tidak benar dan mungkin saat ini ya kalau kita lihat merupakan hal yang aneh ya kalau masih terbawa seperti itu. Oke, baik. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1